Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Tianle masih tidak mengangkat telepon. Jangan salahkan dia, sebenarnya dia juga dalam kesulitan. Kemarin masih menjadi direktur utama, sehari kemudian seluruh perusahaan Duan sudah diserahkan kepada orang lain. Bukan hanya dia yang belum pernah mengalami perubahan hidup sebesar ini. Bahkan istri pun tidak tahan dan jatuh sakit. Nona Quan Quan, sekarang kamu adalah satu-satunya penopangnya. Cuaca dingin, aku akan ambilkan minuman untukmu. Tidak usah, terima kasih. Baiklah, aku akan merawat istri. Ya. Nomor yang Anda hubungi sedang sibuk. Song Kuan, kamu ada masalah otak ya? Restoran ini hanya kamuflase. Asap untuk menutupi tindakan licik, paham? Bukan, tolong bangkitlah, oke? Lihatlah dirimu, begitu terpuruk. Kamu hanya duduk di sini. Tolong pergi ke tepi air dan lihat dirimu sendiri, oke? Bahkan jika tidak untuk dirimu sendiri. Setidaknya bangkitlah untuk Kuan-Kuan. Kuan-Kuan yang menyuruhmu datang, ya? Kamu bilang sudah berhari-hari tidak ada kabar. Sebagai teman, aku datang menengokmu, seharusnya kan? Apalagi Kuan-Kuan. Dia benar-benar khawatir padamu, kan? Kamu pikir hanya kamu yang sedih? Bos kita, Li Yunsheng. Dia juga tidak baik-baik saja. Li Yunsheng. Dia dikhianati oleh kakaknya sendiri. Tapi dia sangat berbeda denganmu. Dia memilih untuk menghadapi kesulitan dengan tegas. Dia tidak malu dengan tindakan kakaknya, meskipun perusahaan sudah berakhir. Tapi untuk membayar pesangon setiap karyawan, dia berusaha keras. Dia memutuskan untuk mengadakan lelang besok. Menjual semua barang yang bisa dijual di toko. Dia mengganti keluhan dengan senyuman dan semangat. Meskipun restoran tutup, itu menyedihkan. Tapi setiap orang terpengaruh olehnya. Samuel Burst membantu. Bahkan Kuan-Kuan berdiri di samping Li Yunsheng.
juga penuh semangat. Lebih banyak cerita menarik. Aku bilang, teman, kamulah pacar resmi Kuan-Kuan, kan? Tanyakan pada dirimu sendiri. Bisakah kamu membiarkan kebahagiaan seperti ini kepada Kuan-Kuan? Bisakah kamu? Anggap saja aku memohon padamu. Aku mohon, datanglah hari itu untuk melihat dan belajar semangat mereka. Baru saja kalian mencoba coklat buatan tangan kami. Benar-benar enak jika kalian butuh resepnya. Kenapa pergi? Masih jualan atau tidak? Duan Tianle, kenapa kamu menghindariku? Aku dengar dari kakak Li tentang masalahmu. Aku tahu hatimu sedang sedih. Tapi di dunia ini, tidak ada masalah yang tidak bisa diselesaikan. Bagaimana cara menyelesaikannya? Kepercayaan ibu. Harapan terakhir kakek. Harapan seluruh perusahaan padamu. Kenapa masih kembali? Justru karena tidak bisa kembali. Jadi kamu harus menghindariku? Apakah aku gagal sebagai manusia? Tidak bisa menjadi manajer yang baik. Peran sebagai pacar pun tidak bisa dijalankan dengan baik. Bahkan kepercayaan dasar darimu pun aku hilangkan. Berani kamu bilang tidak ada hubungan sama sekali dengan Ruan Yuying? Bahkan ciuman pun, apakah itu bagian dari rapat kalian? Dulu aku sangat berterima kasih pada Tuhan. Dia memberiku keberuntungan seperti ini. Bisa membuatku mengenalmu. Hari ini aku baru tahu. Ternyata semua ini salah pahamku. Jadi bisakah jangan kasihan padaku? Jangan menghiburku. Bisakah kamu meninggalkan sedikit harga diri terakhir untukku? Kamu tahu aku tidak berpikir seperti itu. Bisakah aku punya sedikit waktu untuk menjilat lukaku? Pernahkah kamu berpikir, mungkin aku bukan orang yang bisa memberikan kebahagiaan sejati untukmu? Kamu bercanda denganku? Aku tidak bercanda. Aku serius. Coklat yang kuberikan padamu tidak kamu makan? Kenapa kamu tidak bisa memberiku senyuman yang membangkitkan semangat? Kamu sudah lama bersamaku. Sudah berapa lama kamu tidak menunjukkan senyuman cerah? Aku baru saja melihatmu bersama Li Yunzheng. Sepertinya aku melihat kamu sudah lama tidak menunjukkan senyuman bahagia seperti itu. Senyuman yang keluar dari hati. Itulah Zhong Kuan-Kuan yang aku kenal. Jadi, kamu jangan sampai terhambat oleh orang seperti aku. Kuan-Kuan. Daripada dua orang menderita, lebih baik satu orang yang susah. Aku pikir kita sebaiknya tidak bertemu dulu.
Apakah kamu sudah menyerah pada harapan? Menyerah pada mimpi? Menyerah pada dirimu sendiri dan menyerah padaku? Duan Tianlei, kamu sangat mengecewakanku. Tian Li. Ada APA? Ini seharusnya untukmu. Apakah ini ditinggalkan oleh Nona Kuan? Aku belum sempat merapikan kotak surat 2 hari ini. Dia mencarimu beberapa hari lalu. Di depan pintu kita. Dia menunggu sebentar. Apakah ini ditinggalkan oleh Nona Kuan? Pukul 11.58. Sudah berapa kali aku meneleponmu? Aku tidak ingat. Tapi, kenapa kamu belum pulang? Pukul 12.37. Bahkan ponselmu dimatikan. Kamu tidak apa-apa, kan? Pukul 29 menit. Baiklah. Aku menyerah. Sebenarnya, aku hanya punya sesuatu kecil yang ingin kuberikan langsung padamu. Ini adalah 3 harapan yang kamu berikan padaku pada hari ulang tahunku. Sekarang, aku akan menggunakan yang pertama. Aku ingin kamu bangkit untukku, dan saat kita bertemu lagi, aku ingin melihat senyummu yang bangkit. Coklat yang kuberikan padamu tidak kamu makan? Kenapa kamu tidak bisa memberiku senyum yang bangkit? Aku tiba-tiba menyadari, coklat yang kamu berikan padaku ada isinya. Kamu tahu apa isi coklat ini? Aku beritahu rahasia ya, itu adalah keberanian. Coklat isi keberanian ini unik. Seperti artimu bagiku. Jadi untukku, apapun rintangan yang kamu hadapi, tolong bangkitlah, ya.
Tianle, kamu akhirnya datang. Yuying, Aku sampai ingin datang ke rumahmu dan menarikmu keluar. Sebenarnya aku yakin, kamu tidak akan menyerah begitu saja pada rencana Pulau Fantasi. Tentu saja pemilik Pulau Fantasi adalah kamu, tapi jangan lupa, pendiri sebenarnya dari Pulau Fantasi adalah seorang master terkenal. Master Ruan Xixiong tingkat internasional. Asalkan Master Ruan mau mendukungmu, apakah kamu masih takut tidak punya kesempatan untuk bangkit kembali di masa depan? Masuklah, percayalah padaku. Selama aku ada, ayahku pasti akan memberimu muka. Ayo pergi. Quan Quan. Kakak Li, Datang untuk mengucapkan selamat tinggal. bagaimana denganmu? Aku datang untuk membersihkan sisa-sisa. Lelang kemarin sangat sukses. Tapi ada beberapa urusan kecil yang perlu aku tangani. Biarkan aku yang menanganinya, kemarin aku tiba-tiba ada urusan. Sangat menyesal. Kamu tidak perlu menjelaskan apapun padaku. Ketika aku memutuskan untuk menutup toko ini, kamu sudah tidak perlu bertanggung jawab padaku lagi. Kamu tahu tidak? Meskipun banyak barang di sini sudah terjual, tapi aku menyimpan satu hadiah untukmu. Ini adalah saat kita pertama kali memutuskan untuk membuka toko. Kita melihatnya di lemari. Jadi tadi aku melihat satu set. Perangkat makan yang sangat bagus, aku tidak berani mengambilnya. Nanti ketika toko kita sudah besar, baru aku ambil. Benar juga, kalau kamu tiba-tiba menjadi terkenal. Barang-barang ini pasti tidak akan cukup. Aku sudah membelinya lebih dulu. Meskipun kita tidak bisa membuka cabang. Tapi setidaknya ini adalah kenangan dari masa awal kita berbisnis. Terima kasih. Halo. Maaf, di sini. Bagaimana ini? Maaf, kami sudah tutup. Bagaimana bisa? Sayang sekali, aku baru saja kembali dari luar negeri. Dengar-dengar coklat dan dessert di sini. Rasanya sangat istimewa. Aku sengaja datang ke sini untuk mencicipinya. Tapi tidak menyangka. Kakak Li. Apakah boiler pembuat coklat kita dan peralatan lainnya sudah dikirim? Belum. Kalau begitu, mari kita gunakan perangkat makan baru kita. Sekali saja, bagaimana? Pak, apakah Anda terburu-buru? Tidak. Karena pintu besi toko kami belum ditutup. Dan kamu datang dari luar negeri dengan susah payah. Ini juga bisa dianggap sebagai suatu takdir. Kami memutuskan untuk mengundangmu sebagai tamu terakhir sebelum kami tutup. Tapi sayangnya, kami tidak bisa menerima pesanan hari ini. Hanya koki utama kami yang akan memasak untukmu. Terima kasih. Terima kasih. Pulau Fantasi ini adalah karya terbaikku belakangan ini. Ayah, kamu pasti tidak ingin desain ini menghilang dari dunia, kan? Benar juga. Tapi sekarang, keluarga Juan. Ayah, kenapa kamu sama keras kepala dengan Tianle? Pulau Fantasi tidak berakar di tanah manapun, jadi kenapa? Kita tidak bisa mengubah rencananya? Setelah ayah menyelesaikan perubahan rencananya, kita bisa menyerahkannya ke perusahaan yang berminat. Tidak apa-apa. Ayah, kamu tidak tahu, ini adalah karya pertama Tianle. Selama kamu mendukung, pasti ada yang mau mendukung. Paman. Aku tahu, aku tidak punya syarat apapun untuk bernegosiasi denganmu, tapi asalkan kamu setuju, aku pasti akan berusaha lebih keras untuk menghidupkan kembali Pulau Fantasi. Percayalah padaku, aku pasti akan menemukan perusahaan yang mau berinvestasi. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Mulai sekarang, aku juga akan membantu Tianle.
Ayah, kenapa kamu tidak bisa membantunya? Aku tidak bilang tidak, kan? Ini, kamu harus memberiku waktu. Agar aku bisa melakukan beberapa penyesuaian, oke? Ayah, jadi kamu setuju? Setuju. Setuju. Tianle, cepat bangun. Terima kasih, Chef. Terima kasih, Ayah. Terima kasih, Paman. Terima kasih banyak. Aku pasti akan memberikan yang terbaik. Kerja bagus. Makan malam sudah siap, ayo makan. Aku sudah menelepon Kuan-Kuan. Dia tidak menjawab, kurasa dia akan segera kembali untuk makan. Ayah. Ayo, baiklah, sambil makan kita bisa ngobrol. Ayo pergi. Pelan-pelan, jalan pelan-pelan. Maaf sekali, karena meja dan kursi di toko kami sudah dipindahkan. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Silakan, silakan. Baik. Ternyata reputasinya tidak berlebihan, rasanya luar biasa. Selanjutnya, aku ingin mengatakan sesuatu yang mungkin kurang sopan. Aku tidak tahu tentang kalian berdua. Setelah kalian selesai dengan restoran ini, ada rencana apa? Kami belum punya rencana apa-apa. Bagus, bagus sekali. Sejujurnya, saya adalah kepala dari grup restoran multinasional. Sudah lama mendengar reputasi toko kalian. Sebenarnya, saya berniat mencicipi dan merekrut kalian. Sekarang, kebetulan kalian tidak berniat melanjutkan bisnis. Tidak melanjutkan bisnis itu bagus, saya harap. Kalian bisa menerima undangan saya untuk bergabung dengan perusahaan saya. Ini saya. Eo. Ini adalah perusahaan saya, mungkin kalian berdua juga pernah mendengar grup ini, kan? Rencana pengembangan kami sekarang adalah membuka cabang di luar negeri. Kami berencana mendirikan toko coklat khusus di Amerika. Bagaimana menurut kalian berdua? Terima kasih. Terima kasih untuk apa? Terima kasih untuk makan malamnya, dan juga sudah membantu saya menjadi mediator. Meskipun mulut bilang terima kasih, tapi wajahnya tetap murung. Apakah karena Kuan-Kuan belum kembali? Tapi tidak perlu sampai sejelas itu, kan? Saya memang bilang mau mengkompensasi penolakan saya sebelumnya padamu. Tapi setidaknya, kamu juga harus melihat usaha saya membantumu. Beri saya senyuman yang meyakinkan. Yuing. Saya tahu perasaanmu padaku. Tapi beberapa perasaan. Kalau sudah lewat, ya sudah lewat. Saya tidak ingin menyakitimu, jadi. Kakap. Yuing. Jangan seperti ini. Maaf, Tino. Kedepannya, saya tidak akan memaksamu lagi. Tapi sekarang, hidupmu mulai baru. Bisakah kita memulai lagi? Besok saya akan mengunjungi klien. Saya juga akan meminta ahli model perusahaan kami untuk membuat model pulau fantasi untuk kita, agar kita bisa menjelaskannya
Serahkan saja pada saya. Kalau begitu, Kamu siapkan naskah penjelasannya. Kita sama-sama berusaha. Sudah larut malam. Besok, kita masih ada pertempuran berat. Cepat kembali dan bersiap-siap. baik. Kalau begitu saya pergi dulu. Sampai jumpa besok. Sudah kembali. Kuan Kuan. Tidak merah? Bukankah kamu sudah melihat semuanya? Kenapa lari seperti kura-kura yang menyembunyikan kepalanya? Sakit hati tidak? Apakah ada perasaan terbelah? Apakah cintamu pada Tianle itu tulus? Tentu saja. Seumur hidupku, aku belum pernah sejujur ini. Sejujur ini. Karena hanya dengan kejujuran seperti ini, aku bisa melihat rasa sakit di hatimu. Aku tidak tahu apa yang sebenarnya ada di pikiranmu. Tapi aku percaya pada Tianle. Kenapa kamu begitu yakin? Apakah kamu benar-benar berpikir bahwa dengan kembali ke pelukan orang tua kandungmu, kamu bisa menggantikan aku? Menerima semua yang pernah aku miliki? Apakah kamu benar-benar menganggap dirimu sebagai putri yang tak terkalahkan? Jika kamu benar-benar berpikir begitu, kamu salah besar, putri sejati. Ketika terpojok, dia akan memilih untuk melawan. Yuying. Aku tidak mengerti. Dulu kamu menganggapku seperti saudara kandung. Panggilan ibu pertamaku. Bahkan diucapkan atas doronganmu. Aku tidak mengerti bagaimana bisa. Apakah kamu benar-benar tidak mengerti? Aku pernah mencintai kakak Yunseng dengan sepenuh hati. Tapi dia hanya melihatmu. Kemudian aku menyadari kebaikan Tianle. Dia juga memilihmu. Bahkan orang tua yang selalu menyayangi dan memanjakanku. Setelah kamu kembali, malah mengabaikanku. Mengabaikanku? Bukan seperti yang kamu pikirkan sebenarnya. Bukan seperti yang kamu pikirkan. Bukan seperti yang kupikirkan. Lalu seperti apa? Zhong Kuan Kuan. Mulai hari ini, bumi juga harus berputar mengelilingimu, ya? Kakak Yunseng mencintaimu. Tianle mencintaimu, orang tua juga mencintaimu. Kamu bilang, kenapa kamu? Kenapa? Kenapa mengambil semua yang seharusnya menjadi milikku? Semua ini telah kumiliki selama lebih dari 20 tahun. Yuying, maafkan aku. Aku tidak bisa memberikan jawaban untuk masalahmu. Tapi jika harus mengorbankan Tianle untuk memenuhi keinginanmu yang ekstrim, aku tetap minta maaf. Maaf, aku tidak bisa melakukannya. Jangan pergi. Apakah kamu ingin menantangku? Tianle bukan tawanan, cinta juga bukan senjata. Ini bukanlah sebuah perang. Maaf, aku mengantuk. Aku beritahu kamu. Kamu harus melepaskan Tianle. Aku ingin kamu mengembalikan Tianle padaku. Yuing. Apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu katakan?
Aku sudah memberitahumu sebelumnya. Tianle adalah pacar Kuan-Kuan. Jangan ikut campur. Aku juga sudah bilang. Aku sudah tidak bisa melepaskan Tianle. Apakah kamu ingin aku menyerah? Kamu. Ada apa sih? Kenapa ribut? Ada apa? Kenapa ribut? Yueng, kenapa kamu bicara seperti itu pada ibu? Keluarga bertiga sudah datang, ini salahku. Aku tidak bisa tinggal di rumah ini lagi. Yueng, apa yang kamu lakukan? Bagaimana kamu tadi? Ada apa? Ceritakan pada ayah, ada apa? Kenapa tadi bicara seperti itu pada ibu? Ayah, apakah kamu masih menganggapku sebagai anakmu? Tentu saja. Kuan-Kuan mana? Kuan-Kuan dan aku di hatimu. Apakah posisi kami sama di hatimu? Lihatlah kamu, anak ini masih cemburu. Jangan menangis. Ayo, dengar ayah bicara. Ayah beritahu kamu, Yuying. Sejak ayah membawamu pulang hari itu, aku sudah bilang pada diriku sendiri, Ruan Sisiong dalam hidup ini pasti memiliki 2 anak perempuan. Bahkan jika satu tidak bisa ditemukan, ayah akan tetap memelukmu erat dan mencintaimu dengan baik. Merawat dan melindungimu dengan baik, mengerti? Sudah. Tapi ibu, kenapa ibu tidak bisa adil seperti kamu? Ibu bilang apa padamu? Tentang cinta, adil itu ada? Kenapa ibu selalu memihak Kuan-Kuan? Apakah aku tidak punya hak? Tidak punya hak memilih cinta sejatiku? Sudah. Masalah Yuying. Dia cerita semuanya padaku kemarin. Kamu menasihatinya, Ken? Aku tidak menasihati. Menurutku, urusan anak muda biarkan mereka bebas saja. Kita sebagai orang tua jangan terlalu ikut campur. Maksudmu? Kamu malah mendorong Yuying untuk merebut pacar Kuan-Kuan? Bukan itu maksudku. Aku bilang kita jangan terlalu ikut campur. Kuan-Kuan dan Tianle sudah bersama duluan. Yuying awalnya tidak mau menerima orang lain. Bolak-balik, apa maksudnya? Lagi pula. Kuan-Kuan ala kakaknya. Bagaimana dia bisa seperti ini? Bukankah Yuying juga anak kita? Menurutmu, apa yang kamu lakukan ini tepat? Yuying sudah cerita semuanya padaku. Kalau begitu,
Yuying melaporkanku? Rupieng, bagaimana kamu bisa seperti anak kecil? Kalau begitu, aku lebih baik tidak punya anak seperti ini. Bagaimana kamu bisa bilang seperti itu? Aku tidak pernah menyia-nyiakan Yuying. Sejak Kuan-Kuan masuk ke keluarga kita, aku semakin berhati-hati. Takut menyakitinya. TAPI Yuying. Apa yang terjadi dengan Yuying akhir-akhir ini? Seperti berubah menjadi orang lain. Dia bicara begitu tajam dan selalu menyerangku. Kalau dia masih terus seperti itu, kemarin kamu seharusnya tidak membiarkannya tinggal. Rupieng, kamu. Semua ini seperti mimpi yang ironis. Setelah mimpi ironis ini berlalu, masa depan akan cerah. Kenapa bilang begitu? Setelah nasib buruk habis, nasib baik akan datang. Sejak kecil, aku selalu bilang pada diri sendiri, kalau sedih, hanya boleh sedih selama 1 menit. Setelah 1 menit, tidak boleh sedih lagi. Sedih atau bahagia, sama-sama hidup. Kenapa harus menyusahkan diri sendiri? Kamu setuju, kan? Aku sedang mempertimbangkan apakah harus menerima tawaran. Pekerjaan baru itu memulai kembali. Apakah kamu bisa melepaskan semua ini? Mungkin hanya dengan kepergianku, semuanya bisa kembali tenang. Ini baik untuk semua orang. Antara aku dan Tianle ada jarak, baru bisa melihat hubungan kita dengan jelas. Orang tua juga tidak akan sedih lagi, Yuying. Juga akan kembali ceria, kan? Yuying. Tidak menyangka kamu akan meneleponku dulu. Kembali ke atap gedung lama, apa bedanya? Seringkali ingin datang ke atap ini. Saat itu, kita berdua berbicara dari hati ke hati di sini. Yuying saat itu sangat angkuh. Tawa ceria sering membuat rekan kerja pria merasa nyaman. Kadang-kadang ada beberapa ide berani. Di rapat pertama di perusahaan, dia berani mengusulkan untuk meniru Cao Cao dan Liu Bei, minum arak dan membicarakan pahlawan. Ingin meluncurkan arak plum. Apakah kamu mencariku hanya untuk mengatakan ini? Kemana perginya Yuying saat itu? Zhong Kuan-Kuan benar-benar hebat. Seluruh dunia membelanya. Sejujurnya, perasaanku terhadap Tianle muncul tiba-tiba. Maaf, aku benci kamu membelanya. Jadi tebakanku benar. Kuan-Kuan tidak mengatakan APA padaku. Apa yang benar telah melawan? Dan Tianle. Apa yang kulakukan? Bukankah kamu juga yang diuntungkan? Jika suatu hari, Kuan-Kuan dan Tianle benar-benar putus,
Kamu bisa mengambil kesempatan ini. Apakah kamu benar-benar mencintai Tianlei? Pertanyaanmu sangat kekanak-kanakan. Aku bertahu kamu mendapatkan atau tidak, lebih penting daripada mencintai atau tidak. Jika benar-benar mencintai seseorang, kamu peduli apakah dia bahagia. Tawanya akan kamu hargai. Kesedihannya akan membuatmu tidak tega. Bahkan jika itu cinta satu sisi. Bahkan jika hanya bisa menunggu. Itu lebih baik daripada menguasai dengan paksa. Yueng. Jika kamu tidak mencintainya, lepaskanlah, baik? Kamu benar sekali. Tapi aku tidak bisa melakukannya. Jika kamu tetap bersikeras seperti ini, aku hanya bisa mengatakan pada diriku dengan sedih. Ruan Yuing sudah mati. Terima kasih atas kesimpulanmu. Meskipun Ruan Yuing sebelumnya sudah mati, tapi dia akan terlahir kembali. Halo Tianlei, aku sedang dalam perjalanan. Sebentar lagi aku sampai. Baik. Yuing. Aku tahu perasaanmu padaku. Tapi beberapa perasaan, jika sudah berlalu, ya sudah berlalu. Aku tidak ingin menyakitimu. Tapi jika harus melepaskan Tianlei untuk memenuhi keinginanmu yang ekstrim, maaf, aku tidak bisa melakukannya. Tianlei bukan tawanan, cinta juga bukan senjata. Apalagi sebuah perang. Jika benar-benar mencintai seseorang, kamu akan peduli pada perasaannya. Kamu akan menghargai tawanya. Kamu akan tidak tega melihat kesedihannya. Bahkan jika itu cinta satu sisi. Bahkan jika hanya bisa menunggu. Yuing, jika kamu tidak mencintainya, lepaskanlah, baik? Jika kamu tetap bersikeras seperti ini, aku hanya bisa mengatakan pada diriku, Ruan Yuing sudah mati. Dia kehilangan kesadaran, meskipun keadaannya tidak terlalu parah. Tapi dia sepertinya tidak ingin bangun. Saat ini kita hanya bisa mengamati. Aku akan meminta ahli model di perusahaan untuk membuat model pulau fantasi untuk memudahkan penjelasan. Mari kita berusaha bersama. Sekarang hidupmu dimulai kembali. Antara kita. Bisakah kita mulai lagi?
ketika ambulans tiba di tempat kecelakaan. Yuying meskipun tidak sadarkan diri, tapi dia melindungi model ini dengan tubuhnya. Aku pikir, mungkin aku salah menilainya. Dia serius padamu. Kuan-kuan. Yuying benar malam itu. Karena kehadiranku merusak ketenangan keluarga yang seharusnya. Bukan begitu. Biarkan aku selesai, ya? Aku terus berpikir, jika aku bukan putri keluarga Ruan, jika kita tidak pernah bersama, bahkan kamu tidak membawa kita kembali ke Shenzhen, apakah hidup kita akan berbeda? Jadi, sebelum aku menemukan jawabannya, aku setuju dengan usulmu. Kita sebaiknya tidak bertemu dulu. Bahkan jika Ruan Xisiong membantu Duan Tianle, apakah aku takut? Rencanaku untuk membangun mall tidak akan berubah, tidak akan. Sekelompok sampah. Bukankah sudah kukatakan, jangan ganggu aku, apapun itu. Tapi apa? Apa kamu tidak mengerti instruksiku? Bahkan melawan instruksiku, cepat pergi pulang. Kenapa pagi-pagi Li Zong marah besar? Yao Dong. Tidak menyambut? Sudah lama tidak ada kabar dari Anda. Kenapa tiba-tiba muncul? Anda datang untuk mengawasi bisnis kami? Berlebihan, di sini ada kamu dan Qi Chang, suami istri yang kompak. Satu sebagai direktur, satu sebagai manajer umum. Mana ada tempat untuk orang tua, seperti aku untuk ikut campur. Kalau memang untuk urusan bisnis, silakan Anda. Aku datang hari ini, bukan untuk membahas bisnis Duan Xi. Aku datang untuk membicarakan masa depan Duan Xi. Bicara tentang masa depan Duan Xi. Aku ingin berterima kasih pada kalian berdua. Selama kalian memimpin Duan Xi, mengambil proyek pengembangan Pulau Fantasi, membuat banyak investor yang berminat, akhirnya mundur. Kerugian di laporan keuangan tidak sedikit, membuat para direktur di Dewan Komisaris mengeluh. Ini justru membuka jalan untukku. Apa maksudmu dengan itu? Maksud APA? Aku ingin kalian mundur secara sukarela. Waktunya juga sudah kupilih. Besok di upacara peletakan batu pertama proyek baru. Kamu tahu Duan Xi Chang. Aku ingin kalian berdua mengumumkan di konferensi pers. Menyerahkan posisi direktur kepadaku. Kamu. Nanti saya akan mengumumkannya. Bersamaan dengan saya menjadi ketua dewan, yaitu hari ketika perusahaan Yang Wei secara resmi mengambil alih keluarga Duan. Perusahaan Yang Wei mengambil alih keluarga Duan. Benar, sejak kalian datang menemui saya hari itu, saya sudah merencanakan hari ini. Hanya saja, saya tidak menyangka hari ini datang begitu lancar. Ini semua berkat kalian berdua,
anak-anak yang tidak tahu berterima kasih. Yang makin di dalam tapi membuang keluar. Kalau bukan karena kekuatan Duan Hao dan kecerdasan Chen Yunmei, berapa tahun lagi perusahaan Yang Wei bisa menguasai keluarga Duan? Jadi sejak awal, kamu sudah berniat mencaplok keluarga Duan? Karena kalian dulu datang ke saya, minta bantuan merebut keluarga Duan. Saya tentu senang mengambil kesempatan ini. Lagi pula, kalau bukan karena kalian datang ke saya tidak akan punya kesempatan ini. Selain itu, bukankah kalian ingin memimpin keluarga Duan? Meskipun kepemimpinan kalian singkat dan reputasinya buruk, tapi setidaknya kalian sudah mewujudkan impian kalian. Hanya saja, kalian membuat diri kalian menjadi penjahat keluarga Duan. Dan menyerahkan harta keluarga ke tangan orang lain. Bayangkan Duan Hao, dia lam baka sana. Pasti mati dengan mata terbelalak. Ini mimpi, saya tidak akan membiarkanmu berhasil. Saya tidak akan mundur. Jangan lupa, kalian berdua memalsukan dokumen. Dan punya hutang besar, diam-diam menggerogoti keluarga Duan untuk kepentingan sendiri. Upacara peletakan batu pertama ini, apakah upacara pelantikan saya? Atau konferensi pers pengumuman kejahatan kalian? Kalian sendiri yang memutuskan. Direktur Yao. Apa yang terjadi dengan Direktur Mei Xin Yao? Bukan Mei Xian. Apa sebenarnya yang terjadi? Mike Shin. Kenapa kita harus dikendalikan oleh keluarga Yao? Benar. Kita memang menerima dana yang dia sediakan. Bahkan memasukkan tanda tangan Yun Sheng dan menggelapkan uang perusahaan untuk kepentingan sendiri. Tapi semua itu tidak sebanding dengan menyelamatkan keluarga Duan. Mike Shin. Saya tahu kamu tidak mau tunduk pada kakak ipar. Tapi ini menyangkut hidup matinya keluarga Duan. Mike Shin. Serahkan jabatan ketua dewan kepada saya, yaitu hari ketika perusahaan Yang Wei secara resmi mengambil alih keluarga Duan. Saya melakukan ini. Sebenarnya untuk apa? Upacara peletakan batu pertama, apakah ini pelantikan saya? Atau konferensi pers untuk mengungkap kejahatan kalian? Kalian sendiri yang putuskan.
Aku tidak rela. Halo Paman. Apa? Tolong jelaskan secara singkat tentang upacara peletakan batu pertama hari ini. Apakah ada keputusan penting yang bisa dibagikan kepada kami? Apa rencana Direktur Duan? Bisakah dibahas sedikit? Manajer Lee tolong jelaskan. Direktur Yao sudah datang. Direktur Yao. Direktur Yao. Tolong jelaskan. Direktur Yao. Direktur Yao. Direktur Yao. Selamat datang, silakan duduk. Manajer Lee, katanya selain upacara peletakan batu pertama ini, Grup Duan juga akan mengumumkan banyak kabar baru. Bisa bocorin sedikit? Bakar Dong, I am Manager Lee. Ini. Benar atau tidak, sebentar lagi semua akan tahu. Yang paling penting, bagi Grup Duan dan Yang Wei Enterprise, ini adalah kabar gembira. Kabar gembira? Kabar gembira apa? Ada hubungannya dengan Yang Wei? Mungkin Grup Duan dan Yang Wei Group. Ada kerjasama antara dua perusahaan? Mohon ditunggu kelanjutannya. Direktur Yao tolong jelaskan. Teman-teman media, sekarang silakan mengambil tempat duduk. Selanjutnya upacara peletakan batu pertama kami akan segera dimulai. Baik hadirin sekalian. Mari kita sambut Direktur Grup Duan, Bapak Duan Kichang untuk memberikan sambutan. Selamat datang teman-teman dari berbagai kalangan dalam acara spesial ini. Ini pertama kalinya sejak saya menjabat sebagai direktur. Mengadakan upacara peletakan batu pertama. Mungkin ini yang terakhir kalinya. Mohon tenang. Untuk mewarisi visi pendiri Grup Duan, yaitu almarhum ayah saya Bapak Duan Hao, terus memperbarui jajaran manajemen puncak. Ini mungkin prinsip mutlak bagi Grup Duan untuk bisa terus berkembang. Hadirin sekalian, mohon bersabar. Saya yakin setelah upacara pengguntingan pita selesai, Grup Duan pasti akan memberikan jawaban yang lebih jelas kepada semua. Selanjutnya mari bersiap untuk pengguntingan pita. Silakan para tamu kehormatan. Sepertinya Duan Kichang lebih tahu situasi dibanding kamu. Walaupun dia anak tidak berbakti dari Duan Hao, tapi dia tahu kapan harus berhenti, memberi diri sendiri kesempatan untuk mundur. Mari para tamu terhormat, kita hitung mundur 3 angka. Ambil gunting di tangan Anda. Saudara Kichang, upacara gunting pita sudah selesai. Perubahan internal yang Anda sebutkan, sudah saatnya diumumkan, bukan? Benar. Sudah saatnya mengumumkan ketua dewan berikutnya, APA. Ternyata perubahan di puncak kekuasaan Duan adalah pergantian ketua dewan.
Para tamu, sekarang saya umumkan. Saya, Duan Qichang, akan menyerahkan posisi Ketua Dewan Perusahaan Duan kepada Tidak. Orang dengan marga Yao itu tidak layak. Mei Aksayan. Tianle, kamu baik-baik saja? Baik-baik saja. Saya tidak ingin melihatnya melakukan hal bodoh. Tianle, Duan Qichang. Selesaikan kata-katamu tadi. Security, usir kedua pengacau ini. Jangan ganggu proses serah terima ketua dewan. Jangan ada yang bergerak, sekarang saya umumkan. Tianle. Sekarang saya umumkan. Saya menyerahkan perusahaan Duan kepada Duan Tianlu. Duan Tianle akan menggantikan sebagai ketua dewan berikutnya perusahaan Duan. Saya sudah menyerahkan semua saham saya kepada Duan Tianle. Duan Tianlu adalah pemegang saham terbesar dan secara substansial adalah ketua dewan. Tianle. Kalian berdua suami istri menipu saya. Saya tidak akan membiarkan kalian. Kita lihat saja nanti. Tianle, kamu baik-baik saja, Tianle? Tianle, kamu baik-baik saja? Apakah parah? Sudah, Tianle. Tianle. Tianle, Tianle, cepat panggil ambulans.